Kompas.com. Fahmi Husaini menceraikan istrinya. Anggi Anggraini, wanita asal desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Bogor, Jawa Barat. Seperti diketahui, Anggi yang sebelumnya menghilang pada 26 Juni 2023 atau sehari setelah akad nikah, ditemukan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 8 Juli 2023. Ini beritanya ya. Anggi ternyata kabur untuk menemui mantan kekasihnya berinisial AL. Kapolsek Rancabungur Ibtu Hartanto mengatakan Fahmi mengembalikan Anggi kepada orang tuanya melalui mediasi yang digelar di Mapolsek Rancabungur. Mediasi dihadiri oleh keluarga Fahmi, Anggi, dan mantan kekasih Anggi, Kepala Desa Mekarsari, serta Kapolsek Rancabungur Ibtu Hartanto. Bahwa Fahmi selaku suami sah dari Anggi Anggraini menyatakan untuk menceraikan istrinya, ujar Hartanto melalui keterangan tertulis. Goblok. Tolol. Entah apa yang merasukimu, Anggi. Tolol. Aduh, sehari setelah menikah memilih kabur bersama mantan pacarnya sampai berhari-hari, sampai dilaporkan ke polisi, yang pada akhirnya terlunta-lunta lagi karena tidak diurus dan tidak diseriusi oleh mantan kekasihnya. Dan diulti lagi, diceraikan oleh suaminya yang baru beberapa hari sah menjadi pasangannya. Nah, itu kan suatu yang tolol gitu. Itu wanita-wanita goblok yang memilih orang yang nggak jelas gitu loh, daripada yang udah jelas-jelas serius gitu loh. Jadi kadang cowok itu kan si malakama ya. Kadang pacar bertahun-tahun nggak dinikahin. Tapi sekarang ada yang langsung menikahi tapi memilih kabur dengan mantannya. Setelah mantannya dibela-belain untuk kabur sama mantannya, mantannya itu nggak bisa nyeriusin seperti Fahmi nyeriusin si Anggi gitu. Apalagi si Fahmi sudah tidak menerima, kemudian menceraikan, itu kan tolol namanya. Nah, sekarang sedang banyak berita yang muncul soal Fahmi dan Anggi ya guys ya. Jadi saya tertarik dan sangat gatal sekali mulutnya untuk mengomentari kejadian yang tolol ini, karena saya sangat alergi dengan ketololan yang ada dari jutaan sel sperma. Kenapa Anggi yang bisa memenangkan perlombaan lari di dalam rahim itu? Aduh, Anggi manusia-manusia yang tolol kayak gini itu memang harus dibumi hanguskan sebenarnya guys ya. Maaf ini karena kejadian yang luar biasa seperti ini, ketololan yang luar biasa ini, kalau reaksinya biasa-biasa aja tuh paling nggak bisa ya guys ya. Paling nggak bisa sama sekali, sesuatu yang sangat luar biasa itu nggak boleh biasa-biasa aja. Karena ini udah keterlaluan, mungkin setan pun geleng-geleng kepala melihat drama. Ini ada liputan6.com, drama mantan pacar Anggi Anggraini belum tuntas. Oke. Diminta ganti rugi biaya nikah sama Fahmi, mantan pacar Anggi nangis. Aduh, pengantin baru Fahmi minta uang ganti rugi, mantan pacar Anggi Anggraini nangis nggak punya uang. Tolol. Oke. Ya, dikutip dari okezone.com, diminta ganti rugi biaya nikah sama Fahmi, mantan pacar Anggi nangis tak punya uang. Udah bebal, tolol, miskin. Jakarta, mantan pacar Anggi Anggraini, Adrian Lase, alias AL, menangis karena tidak punya uang saat diminta ganti rugi biaya pernikahan sama Fahmi Husaini. Adrian Lase adalah pria yang membawa Anggi Anggraini pengantin di Bogor selama menghilang. Sebelum tega meninggalkan suaminya Fahmi Husaini, Anggi izin pamit untuk mengambil pesanan ayam geprek yang dipesan melalui ojek online. Anjir, tolol. Asu, asu. Kalau dia mencintai Anggi silahkan, saya ikhlas, kata Fahmi. Dilansir dari kanal YouTube Deddy Mulyadi. Sampai tokoh besar sekelas
Pak Deddy Mulyadi ikut turun tangan. Nah ini kan sudah tidak biasa-biasa saja berarti. Ini sudah luar biasa sampai orang-orang luar biasa turun tangan. Sampai media-media besar juga ikut meliput. Apa yang saya keluarkan dikembalikan aja. Enggak minta lebih, ujar Fahmi menjawab pertanyaan Deddy Mulyadi. Memang gini ya guys ya, cowok itu kalau mau menikah itu memang persiapannya fisik, tenaga, pikiran, mental, dan finansial berupa uang itu sangat-sangat banyak. Jadi kalau baru sehari digituin ya sulit untuk mengikhlaskan. Kalau oke lah kalau kita kehilangan istri, setidaknya kita tuh bisa balik modal gitu loh. Udah mah istri dibawa orang, udah nama baiknya pasti malu di mata tetangga, masyarakat, dan teman-teman keluarga. Apalagi udah masuk media nasional. Apatah lagi kalau uang yang sudah digelontorkan untuk menikahi si wanita tolol ini tidak bisa kembali. Nah itu pasti sangat sakit. Minimal uang balik lah bos, walaupun tidak bisa menggantikan apa ya, mental yang udah kena gitu. Ini kan pasti traumatik yang sangat mendalam ya. Padahal usia udah 26 tahun nih si Mas Fahmi ini, usia udah 26 tahun. Dimana usia 26 tahun ini udah paling ideal ya. Maksudnya untuk kultur kita itu 26 itu udah ideal banget untuk menikah. Kalau umur 26 terjadi tragedi yang seperti ini, untuk menyembuhkannya itu kalau cepat ya bisa sangat cepat. Kalau lama mungkin sangat lama kayak gitu, karena untuk menutup rasa malu, sakit hati dan traumatik ini sangat-sangat lama. Makanya tolong ini ya, tolong harus para anggota dewan ini merancang RUU tentang masalah ini gitu loh. Ini kan pelik namanya. Ini orang tuh seenaknya aja bawa kabur istri orang. Harus ada tindakan yang tegas dan ancaman yang tegas soal masalah kayak ginian. Jadi orang tuh nggak ngeluncak, nggak tuman gitu loh jadi orang. Aduh di sini tuh semuanya banyak ya, banyak berita. Ini ada labil, alasan Anggi Anggreni mau dinikahi Fahmi tapi kabur. Ini kan mau apapun alasannya ini kan tolol gitu guys ya. Jadi mau apapun alasannya itu enggak, pasti labil dan cringe gitu loh. Aduh, kita lihat di detik.com ya guys ya. Dikutip dari detik.com nih, nasib Anggi Anggreni diceraikan karena kabur temui pacar sehari. Sehari, one fucking day usai nikah. Bogor, Anggi Anggreni 21 tahun, wanita asal Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat harus rela diceraikan suami usai kabur menjumpai pacar setelah sehari menikah. Maksudnya ini mantan pacar atau pacar? Benar, meskipun sudah menjadi pasangan resmi dari Fahmi Husaini 26 tahun, Anggi masih punya hubungan gelap dengan pria lain. Ini kalau dulu di zaman Orde Baru itu memang harus dibutuhkan Petrus gitu loh. Jadi wanita-wanita kayak gini itu nggak usah dia papain, langsung dibidik di kepalanya aja, langsung headshot. Biar tidak menimbulkan trauma-trauma. Nah ini kan Mas Fahmi Hussein ini kan orang baik ya, jadi dia eh, suka sama seseorang wanita, kemudian diperkenalkan kepada orang tuanya, lalu diseriusi dan menikahi gitu dengan modal yang cukup banyak gitu ya. Terus wanita ini lebih memilih orang yang notabene itu belum jelas gitu, dia bisakah menjadi pengganti yang sepadan gitu sama Mas Fahmi. Oke lah kalau masalah fisik dan finansial mungkin bisa saja sepadan, tapi soal keseriusan dan kesungguhan untuk menikahi Mbak Anggi Anggraini ini apakah sama gitu loh. Ini kan tolol. Jadi mau kembali ke Mas Fahmi udah diceraikan, mau kembali lagi ke mantannya pasti udah malu, dan mantannya tidak cukup punya uang untuk mengganti biaya pernikahan gitu loh. Nah, itu kan apalagi sampai nangis gitu loh, Mas AL ini sampai nangis karena nggak punya uang. Berarti kan udah bebal, goblok, miskin gitu loh. Terus
hubungan macam apa yang kamu harapkan kalau menjalin hubungan dengan orang segoblok dan semiskin ini gitu loh. Aduh, orang makin ke sini makin tolol. Sebenarnya, enggak bermaksud, lebih merasa lebih baik gitu ya, tapi setidaknya kalaupun aku tidak lebih baik dari Mas AL ini, setidaknya saya tidak lebih tolol gitu dari dia. Apalagi wanitanya ini udah sangat-sangat keterlaluan karena sehari gitu loh. Maksudnya kayak gimana gitu loh, pas Tuhan membagi otak tuh dia hadir atau enggak gitu loh masalahnya. Okelah, mungkin udahi dulu cara, kita membuli ini, kita hadirkan fakta-fakta di mana memang kadang ada wanita yang serius, wanita yang, mengharapkan kepastian dari lelaki, tapi lelakinya kadang enggak jelas gitu loh. Entar nanti nunggu kuliah selesai, nunggu skripsi selesai, nunggu kerjaan mapan, nunggu ini bla 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 bla, sedangkan wanitanya itu udah bucin gitu loh. Nah, tapi di sisi lain ada orang yang sangat serius seperti Mas Fahmi ini udah baik, serius dan ingin menikahi secara secara sah gitu loh. Karena sudah menyukupi secara usia gitu loh. 26 sama 21 tahun itu sangat-sangat ideal ya menurut mungkin kultur kita tuh udah segitu udah paling oke gitu loh. Tapi lebih memilih ke mantan pacarnya itu maksudnya kan mind blowing gitu loh. Setampan dan sepintar dan sekaya apa sampai kayak gitu. Oke lah kalau dia kabur bersama seseorang yang jauh lebih tampan, jauh lebih kaya dan jauh lebih sayang mungkin oke lah ya. Kita kehilangan kambing dapat sapi. Kalau ini kan enggak, ini kehilangan kambing dapatnya dapat apa ya? Dapat dapat apa Mas Kocit? Kehilangan kambing dapat curut. Aduh, sebaiknya kita sebat dulu ya guys ya, biar tidak memuncak emosi kita. Jadi ini menjadi antitesis bahwa di mana seakan-akan wanita itu makhluk yang paling tersakiti gitu. Ternyata enggak juga. Ternyata ada cowok yang udah serius ya kayak gitu juga. Walaupun tidak semua wanita seperti itu. Ya sama, Cok. Tidak semua lelaki yang seperti mantan-mantan lu gitu loh. Enggak semua lelaki seperti itu. Nah, pengen serius tapi yang ada saya itu agak emosi gitu loh. Mungkin sangat-sangat emosi gitu lah. Kita minum dulu ya guys ya. Jadi tolong ini ya untuk para wanita kalau memang nggak yakin ya udah ngapain diterima lamaran orang dan suntingan orang tuh ngapain diterima. Kalau lu masih pengen main sama mantan lu ya udah jangan diterima. Ada hubungan gelap. Ya kalau cantik gitu loh, orang wajahnya itu kayak taplak meja gitu loh. Mending kalau taplak meja istana gitu, taplak meja. Jangan body shaming ya guys ya. Ya maksudnya setidaknya gitu loh, kalau dia tidak oke di moralnya, tapi oke di yang lain. Tapi kalau seperti Mas AL ini dan cocok sekali sama Mbak Anggi ini memang udah cocok gitu loh, dari tampang, dari moral, dari merasa malu juga nggak punya, jadi emang udah setel sebenarnya. Emang harusnya dinikahin aja langsung itu, Mas. Tapi ya gimana ya, kita nggak boleh ngejudge. Mungkin dia nggak jahat, mungkin dia tolol aja yang tapi tololnya itu udah stadium 45. Jadi kita kadang tuh susah ya untuk menanggapi hal yang terlalu bodoh gitu. Kadang eee, sesuatu yang sangat tidak lucu itu akan menjadi lucu. Nah, ini sama, sesuatu yang sangat bodoh ini semakin susah untuk ditanggapin gitu loh, karena udah di luar dari nalar manusia. Tapi ya yang sabar untuk Mas Fahmi, Husaini, pasti ini sebagian dari ujian nanti diganti oleh pasangannya lebih baik daripada pasangan yang kemarin gitu loh. Untuk Mbak Anggi semoga
masih ada lelaki yang mau untuk nyeriusin. Nah, saran saya sih mending Mas AL ini suruh bertanggung jawab gitu loh. Mau sesusah apa, berdarah-darah apa, mending disuruh tanggung jawab karena lelaki-lelaki yang lain tuh kayaknya udah skip kalau dengan nama Mbak Anggi Anggreni mending skip, takutnya habis akad langsung ditinggal kabur. Hehe. Ya cukup sekian ini dari perspektif awannya guys ya. Ini gak ada topik yang harus bahas. Jadi kita mau bahas sesuatu yang lagi anget-anget aja kayak bakpao anget. Cukup sekian dari saya Mas Kocet undur diri. See you till next time. Cut.